Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Suraya Najwa Al-Mufidah, Azizah Nur Ramadhani, Hanifah Salsabila, dan Muhammad Syarul Rizki. Kami akan membahas mengenai penyelesaian perselisihan di hubungan industrial. Pada pembahasan awal, saya sendiri akan membahas mengenai pengertian dan makna perselisihan hubungan industrial sebelum kita membahas tentang penyelesaian perselisihan di hubungan industrial. Jadi perselisihan hubungan industrial apabila sasaran pokok hubungan industrial apabila dilihat dari sasaran pokok hubungan industrial, maka perselisihan dianggap suatu indikator kegagalan dalam proses pengelolaan hubungan industrial, di mana sasaran akhir hubungan industrial itu adalah industrial harmonik dan economic development. Karena adanya perselisihan atau kegagalan dalam proses pengelolaan hubungan industrial, maka berubah menjadi industrial disharmonic dan economic decreases. Selanjutnya, apabila perselisihan hubungan industrial dilihat dari teori organization behavior, maka perselisihan termasuk dalam organization conflict atau konflik organisasi, yakni konflik yang terjadi di antara anggota atau pelaku organisasi karena memiliki kepentingan yang berbeda, ketidaksepakatan atas tujuan, ataupun ketidaksepahaman dalam metode mencapai tujuan. Selanjutnya, dalam konflik organisasi terdapat 3 jenis konflik, yakni yang pertama ada konflik vertikal, yakni konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan, contohnya seperti manajemen dengan pegawai. Selanjutnya ada konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antar bawahan atau pekerja, seperti contohnya konflik antar serikat pekerja. Yang terakhir ada konflik diagonal, yakni konflik yang terjadi di antara anggota organisasi dengan pihak luar organisasi. Jadi berhubungan dengan orang dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan orang yang berada di luar perusahaan. Selanjutnya, dalam konflik organisasi terdapat 3 pandangan dalam melihat konflik, yakni yang pertama cara pandang tradisional, yakni pandangan ini menganggap bahwa konflik bersifat buruk karena menimbulkan kerugian, kerusakan, dan hal-hal yang negatif. Selanjutnya ada sudut pandang kemanusiaan, yakni pandangan ini menganggap konflik sebagai sesuatu yang wajar dan seringkali terjadi. Terkadang ada manfaatnya tergantung cara pandang dan pengelolaan konflik. Jadi konflik di sini dilihat subjektif, tergantung bagaimana cara kita memandang suatu konflik dan dalam memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada sudut pandang interaksionis, yakni pandangan ini menganggap konflik bersifat konstruktif dan fungsional atau bermanfaat karena dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Pandangan ini menganggap bahwa suatu organisasi atau perusahaan yang tidak memiliki konflik itu malah tidak bisa menumbuhkan kreativitas ataupun inovasi. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di sini perselisihan hubungan industrial memerlukan perhatian yang besar dalam ketenagakerjaan Indonesia. Penanganan yang ditekankan pada tindakan pencegahan dan promotif atau melalui dialog. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga telah diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan secara khusus telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bahasan yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak merupakan perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak yang telah diperjanjikan dalam peraturan perusahaan atau PP dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Akan tetapi, ada hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum publik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara perselisihan hubungan industrial, tetapi diselesaikan melalui proses hukum pidana, karena hal itu merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini merupakan perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Jadi, tidak adanya
pemahaman yang sesuai terkait syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan PHK ini terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruhnya, baik mengenai persetujuan tentang PHK-nya sendiri, proses PHK-nya maupun besarnya pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK. Kemudian yang keempat, ada perselisihan antar serikat pekerja, yakni merupakan perselisihan yang terjadi antar serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dalam satu perusahaan mengenai keanggotaannya serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat kerjaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya menyelesaikan perselisihan di dalam hubungan industrial itu. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ada 5 cara nih teman-teman yang wajib kita ketahui, yaitu penyelesaian melalui bipatri, kemudian penyelesaian melalui mediasi, yang ketiga penyelesaian melalui konsiliasi, yang keempat penyelesaian melalui arbitrasi, dan yang kelima penyelesaian melalui peradilan. Yang pertama kita akan membahas penyelesaian melalui bipatri. Jadi penyelesaian bipatri ini merupakan mutlak yang harus dilakukan di setiap jenis perselisihan, baik itu perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antara serikat pekerja maupun serikat buruh. Nah, penyelesaian ini dilakukan langsung tanpa adanya pihak ketiga dengan melalui musyawarah. Dalam bentuk penyelesaiannya berupa persetujuan bersama oleh kedua belah pihak yang berselisih. Dan jika nantinya kedua belah pihak belum terjadi kesepakatan bersama atau persetujuan bersama, maka selanjutnya akan dilakukan penyelesaian tahap kedua, yaitu penyelesaian melalui mediasi. Penyelesaian ini dilakukan bersama pihak ketiga, yaitu mediator atau penengah. Hasil penyelesaian ini adalah persetujuan bersama juga kepada pihak yang berselisih. Namun, jika tidak terjadi persetujuan bersama, mediator ini akan mengeluarkan anjuran tertulis, dan anjuran tertulis ini harus diterima oleh kedua belah pihak. Jika anjuran tertulis ini tidak ditolak atau tidak diterima oleh kedua belah pihak, maka penyelesaiannya melalui peradilan hubungan industrial. Yang ketiga, penyelesaian melalui konsiliasi. Nah, penyelesaian konsiliasi ini merupakan penyelesaian dari pihak-pihak yang berselisih, yaitu dengan menggunakan jasa konsiliator yang ditunjuk langsung oleh masing-masing pihak yang berselisih. Perselisihan tersebut meliputi perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja maupun serikat buruh. Dan hasil penyelesaian ini berupa persetujuan bersama juga. Nah, jika tidak terjadi kesepakatan atau persetujuan bersama, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Yang keempat, penyelesaian melalui arbitrasi. Penyelesaian arbitrasi ini adalah penyelesaian perselisihan dengan menggunakan jasa arbiter atau wasit atau juru runding. Penyelesaian ini menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja maupun serikat buruh. Hasil dari penyelesaian ini berupa nota kesepakatan. Namun, jika kedua belah pihak yang berselisih ini menolak kesepakatan tersebut, maka arbiter mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Yang terakhir, yaitu penyelesaian melalui peradilan. Nah, dari banyaknya kasus perselisihan dari kedua belah pihak yang tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan bersama, maka penyelesaian ini dilakukan melalui peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga keadilan
Nah, penyelesaian peradilan ini dilakukan bersama susunan hakim nih, yaitu ada hakim ad hoc dan hakim karir. Keputusan penyelesaian perselisihan ini dikasasi oleh pihak-pihak Mahkamah Agung. Oke, baik. Selanjutnya adalah prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama yaitu prosedur dan mekanisme penyelesaian bipartit, yang mana dalam penyelesaian ini setiap jenis perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan secara bipartit di dalam internal perusahaan agar dicapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara pengusaha dengan pekerja yang dilandasi rasa kekeluargaan. Itu yang pertama. Dengan konsep bipartit ini diharapkan bisa menimbulkan atau bisa melalui musyawarah yang berakhir dengan mufakat. Yang kedua yaitu mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui mediasi. Yang pertama, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Yang kedua, yang B, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan mediasi. Yang C atau yang ketiga, dalam hal mencapai kesepakatan maka dibuat persetujuan bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh mediator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial. D atau yang keempat, sebaliknya apabila tidak mencapai kesepakatan maka mediator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama. Itu adalah untuk prosedur yang kedua, yang mana prosedur yang kedua atau mekanisme yang kedua ini menyelesaikan masalah dengan melalui mediasi. Yang ketiga yaitu prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui konsiliasi. Bagian A, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pihak pertama atau setelah pihak menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Yang B, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan konsiliasi. Yang ketiga, yang C, dalam hal mencapai kesepakatan maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh konsiliator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial. Lalu yang D, sebaliknya apabila tidak mencapai kesepakatan maka konsiliator mengeluarkan surat anjuran tertulis lambat-lambatnya 10 hari kerja. Para pihak memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan konsiliator selambat-lambat 10 hari kerja sejak menerima anjuran. E atau yang kelima, konsiliator harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan serta harus ada legitimasi. Jadi untuk perbedaan dari poin prosedur nomor 2 atau poin nomor 2 dengan prosedur nomor 3 maupun poin nomor 3 adalah jika di nomor 2 tadi, prosedur nomor 2 tadi adalah yang pertama selambat-lambatnya 7 hari, maka di poin yang ketiga atau prosedur yang ketiga itu selambat-lambatnya adalah 10 hari. Lalu di poin D itu sangat jelas untuk perbedaannya adalah pihak memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan konsiliator selambat-lambat 10 hari kerja sejak menerima anjuran, dan di poin E diperjelas bahwasannya konsiliator harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dan harus memenuhi legitimasi. Lalu lanjut untuk poin yang keempat atau prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui arbitrase. Poin A, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Yang B, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan arbitrase.
Yang C, dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat akta perdamaian yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh arbiter serta didaftar di pengadilan hubungan industrial. Itu poin keempat. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, prosedur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara menyeluruh. Di bawah ini dapat ditampilkan bagan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara lengkap dan menyeluruh mulai tahap bipartit hingga penyelesaian banding melalui Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI, bahkan sampai proses kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.